semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok kami. Hai. Hari ini kami akan membahas materi yang sangat penting, Yaitu sistem demokrasi terpimpin. Dalam video ini kita bakal jelasin tentang kondisi politik, ekonomi, dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa itu. Kami siap menjelaskan. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama, Ayo kita mulai. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai pusat kendali politik dan arah kebijakan negara. Sistem ini lahir sebagai upaya mengatasi kekacauan politik pada masa demokrasi liberal. Pada masa ini, peran partai politik dikurangi, sementara peran presiden semakin besar dalam memimpin negara. Masa demokrasi terpimpin berlangsung pada tahun 1959 sampai 1965. Sistem ini muncul karena adanya ketidakstabilan politik pada masa demokrasi liberal, sehingga Presiden Soekarno membuat langkah untuk memperkuat kepemimpinan dengan melalui dekret presiden yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1959. Pada demokrasi liberal, kabinet sering diganti sehingga program itu tidak berjalan. Konstituen gagal menetapkan undang-undang dasar baru sehingga Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang membubarkan dan memberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Soekarno memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin dalam pidatonya pada tahun 1956. Ia membentuk kabinet gotong royong dengan wakil partai politik dan golongan fungsional seperti PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Setelah dekret, Soekarno membentuk beberapa lembaga negara seperti 1. Kabinet Kerja, yang kedua DPAS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara, yang ketiga MPRS sebagai penetap GBHN, yang keempat DPR sampai GR untuk menggantikan pemilu DPR 1955. Tahun 1962 dibentuk MPPR atau Musyawarah Membantu Pemimpinan. Regulasi lembaga ini bertugas membantu Soekarno dalam kebijakan regulasi dan diisi oleh anggota MPRS, DPR, GR, serta pemimpin partai. Pada tahun 1960 sampai 1965, kekuatan politik tertuju pada Presiden Soekarno. Dua kekuatan yang mendampinginya yaitu TNI Angkatan Darat dan PKI. PKI bangkit kembali dan memperkuat posisinya melalui Naskom. Soekarno membubarkan partai yang dianggap sedang memberontak. Partai yang dibubarkan adalah Masyumi dan PSI, sedangkan PKI tetap dipertahankan. Masalah Irian Barat menjadi isu besar. Indonesia melakukan diplomasi di PBB, mengambil alih perusahaan Belanda karena Belanda menolak menyerahkan Irian. Indonesia menempuh jalan konfrontasi. Indonesia menyiapkan kekuatan militer. Terjadi pertempuran Laut Aru yang menewaskan Yosudarso. Pada akhirnya, Amerika Serikat menekan Belanda untuk berunding hingga lahir Perjanjian New York 1962. Barat diserahkan ke UNTEA dan kemudian ke Indonesia pada 1 Mei 1963. Tahun 1969 hasil PEPRA diterima PBB, sehingga Irian Barat resmi menjadi bagian NKRI. Konfrontasi terjadi karena Indonesia menolak pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai ancaman politik. Upaya diplomasi melalui Mopilindo tidak berhasil sehingga Indonesia melakukan konfrontasi ekonomi dan politik. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, Soekarno menerapkan ekonomi yang terpimpin, yaitu sistem ekonomi yang dikendalikan oleh negara, terutama pada alat produksi vital. Dibentuk Depenas pada tahun 1959 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin untuk menyusun pembangunan semesta berencana
pada tahun 1961 sampai 1969. Pada tahun 1963 Depernas diganti nama menjadi Beppenas. Pemerintah melakukan sendiri dengan mengeluarkan uang kertas Rp500 dan Rp1.000 menjadi Rp50 dan Rp100. Tujuannya untuk mengurangi uang beredar dan memperbaiki kondisi ekonomi. Pemerintah menyusun deklarasi ekonomi sebagai strategi dasar ekonomi terpimpin. Namun pelaksanaannya terhambat karena perbedaan tafsir politik dan kritik dari PKI. Proyek mencesuar kompensasi Malaysia, inflasi tinggi menyebabkan ekonominya makin buruk. Pada tahun 1965, inflasi mencapai 200-300%. Dan aksi memicu mahasiswa Tritua, dan situasi ini melemahnya demokrasi terpimpin. Dan inilah seluruh penjelasan dari kelompok kami tentang demokrasi terpimpin. Melalui pembahasan ini, kita dapat melihat bagaimana dinamika penduduk, konflik internasional, serta kondisi ekonomi pada masa tersebut yang membentuk perjalanan sejarah Indonesia. Semoga dengan penjelasan dari kami dapat menambah pemahaman dan bermanfaat bagi kalian semua.